Kalau ngomongin ternak gurami, ada satu keputusan di awal yang, wah, ini bisa jadi penentu segalanya. Salah pilih kolam, bisa-bisa gagal panen total. Tapi kalau pilihannya tepat, wah, panen melimpah di depan mata. Yuk, kita bedah bareng strateginya. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat kan? Kolam terpal, beton, atau tanah? Mana sih yang paling oke, yang paling cuan? Semua orang kayaknya punya jawaban sendiri-sendiri, pada debat terus. Tapi coba deh dengerin ini, mungkin pertanyaannya yang selama ini keliru. Oke, lupakan dulu deh teori-teori yang ada di buku. Sekarang kita bakal dengerin langsung dari ahlinya. Seorang pemija profesional yang udah makan asam garam di lapangan. Ini ilmu dari pengalaman nyata, dari kesalahan yang udah pernah dia lakuin. Kita bakal lihat kenapa tiap jenis kolam itu punya panggungnya masing-masing. Oke, kita mulai dari bagian yang paling krusial, yaitu benih ikan. Anggap aja ini kayak bayi kita. Ini bukan cuma ikan kecil loh, ini tuh aset paling berharga. Mereka baru banget lahir, rentan banget. Jadi, ya jelas, perlindungan itu nomor satu. Nah, ini dia nih, aturan emas dari para profesional. Dan ini harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Larva yang baru netes itu, hukumnya wajib masuk ke kolam terpal atau beton. Udah, titik. Ini bukan soal suka atau nggak suka, tapi soal hidup dan matinya si benih. Pasti ada yang mikir, loh, kenapa nggak langsung aja sih di kolam tanah? Kan lebih alami, lebih bagus. Nah, logis sih kedengarannya. Tapi jawabannya simple. Justru di dalam kealamian itulah banyak banget predator yang ngumpet dan siap memangsa. Nah, ini dia nih daftar tersangkanya. Ada ular kadut, bulus atau kura-kura, ikan lain yang lebih gede, belut, sampai kepiting. Buat mereka semua, larva gurami yang kecil-kecil itu, ya ampun, itu kayak snack lezat gratisan. Nah, kalau di kolam terpal atau beton yang steril, kita bisa jamin 100% nggak ada satupun dari mereka yang bisa nyelinap masuk. Sekarang, dengerin cerita nyata ini. Ini pengalaman pahit dari si pemijah. Jadi, dia pernah nekat nebar benih di kolam tanah yang baru banget dibuat pas lagi musim kemarau panjang. Teorinya kan, wah ini kolam pasti kering, aman, steril lah ya. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Dia tebar berapa? 4.000 ekor benih. Coba bayangin deh, 4.000. Harapannya udah pasti panen besar-besaran dong. Kolamnya baru, udah dipagerin rapih. Kelihatannya sih semuanya udah sempurna banget. Tapi coba lihat hasilnya. Coba dalam waktu 2 bulan, dari 4.000 ekor itu, yang tersisa cuma 600. 600 ekor. Gila kan? Ini rugi bandar. Lebih dari 85% modal benih amblas gitu aja. Pelajaran yang super mahal ini sih. Terus penyebabnya apa coba? Usut punya usut, ternyata kolam yang dikira steril itu isinya banyak banget belut sama kepiting yang ngumpet di dalam tanah. Munculnya entah dari mana. Nah, ini bukti nyata, bukti paling kuat. Kolam tanah itu bukan tempat mainnya benih yang masih bayi. Oke, fase kritis udah lewat. Benih-benih kita selamat. Nah, sekarang saatnya kita putar haluan, ubah strategi 180 derajat. Fokusnya udah bukan lagi sekedar survive, tapi gimana caranya kita ngegas pertumbuhannya pakai kekuatan alam. Begitu si benih ini udah tumbuh, katakanlah seukuran korek kayu lah ya, mereka udah cukup gede, udah nggak jadi sasaran empuk predator-predator kecil tadi. Nah, disinilah peran kolam tanah itu berbalik total. Dari yang tadinya ancaman maut, sekarang jadi sahabat terbaik buat ngejar pertumbuhan. Kuncinya apa? Pakan alami. Gini deh, anggap aja kolam tanah itu restoran all you can eat gratis buat gurami. Di sana ada plankton, cacing-cacingan, serangga kecil, semuanya tersedia melimpah secara alami. Ini efeknya ganda, bukan cuma bikin pertumbuhan ikan jadi ngebut, tapi juga neken biaya pakan kita dan, ini penting, meningkatin kualitas telur buat indukan nanti. Oke, sekarang kita ngomongin soal dapur operasional, soal efisiensi. Soalnya kan, beternak itu bukan cuma mikirin gimana ikannya cepet gede, tapi juga gimana kita ngatur tenaga, waktu, sama duit yang keluar tiap hari. Ini nih, perbedaan yang paling kerasa banget di kerjaan harian, nguras air. Kalau di kolam terpal atau beton, kita wajib rutin kuras air. Minimal setengahnya lah buat buang amonia. Bisa seminggu sekali, tergantung sepadat apa ikannya. Artinya apa? Boros tenaga, boros air. Nah, bandingin sama kolam tanah. Kita hampir nggak perlu nguras sama sekali. Alam yang kerja buat kita. Ngurai kotoran jadi nutrisi. Jauh lebih efisien kan? Jadi kalau kita rangkum nih ya, gampangnya gini. Kolam terpal atau beton itu kayak benteng atau ruang ICU. Super aman buat benih. Gampang kalau mau ngobatin penyakit dan enteng banget pas panen. Nah kalau kolam tanah, ini kayak lumbung pangan alami.
jagonya soal pakan gratis, dan nggak ribet ngurus air. Jelas ya, perannya beda banget. Oke, setelah kita lihat semua plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya, kita sampai di kesimpulan utamanya. Dan rahasia para pemija profesional itu ternyata bukan soal milih salah satu. Nah, ini dia intinya. Ini dia game changernya. Peternak yang sukses itu nggak lagi nanya, pilih terpal atau tanah. Pertanyaan yang benar itu, kapan gue pakai terpal dan kapan gue pakai tanah. Ini semua tentang strategi yang disesuaikan dengan siklus hidup si ikan. Jadi, alur strateginya tuh begini, simple kok. Pertama, fase larva, si bayi ikan, kita mulai di benteng pertahanan yang super aman, kolam terpal atau beton. Kedua, setelah mereka cukup kuat, pindahin mereka ke pusat pengemukan alami, yaitu kolam tanah, biar pertumbuhannya ngebut. Ketiga, untuk indukan, kita juga pelihara di kolam tanah, biar dapat nutrisi terbaik dan hasil telurnya berkualitas super. Jadi, setiap kolam punya tugasnya masing-masing. Jadi, sekarang udah jelas ya, ini bukan lagi soal pilihan A atau B yang bikin pusing, tapi soal menerapkan sebuah sistem yang cerdas dan terencana. Anda sekarang udah punya petanya, contekan langsung dari para profesional. Pertanyaannya sekarang, Anda siap nggak buat melangkah dan menaklukkan tantangan budidaya selanjutnya?